Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa aja nih? Ada Riyadhan, Santika, Rio, Nikolaus, Dayat, Hafiz, sama. Ya, alhamdulillah. Udah kemana ini? Cuman 8 orang. Kelas private ini mah ya. Kamu lagi apa, Dam? Wah, ada suaranya, Dam. Oke ya, oh ini ada Fikri masuk. Oke, ada 9 orang ya. Oke, selamat berjumpa kembali di mata kuliah Internet of Things ya. Karena minggu kemarin itu masih libur, ya, karena tanggal merah ya, masalah. Hari ini masih di pertemuan ke-9 ya. Artinya baru pertemuan pertama setelah UTS ya. UTS-nya mau ditunggu dulu, masih dalam tahap koreksi ya. Antrian banyak dari kelas yang lain juga sama ya. Oke, mohon maaf juga ini agak mundur ya kelasnya. Karena tadi ternyata masih ada kelas dari Kominfo sehingga baru bisa sekarang ya untuk live sessionnya. Materinya sudah saya upload juga di e-kampus, silakan nanti dicek ulang ya. Materi hari ini itu masuk ke bahasan LCD, sensor gerak, dan sensor suhu ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada materinya. Nah ini ya. Oh, kita play dulu. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, sudah terlihat ya? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Nah, ini bahasanya ada 3 alat yang dibahas di pertemuan 9 ini, ada LCD, sensor gerak, dan sensor suhu. Sebetulnya sensor sendiri ini banyak sebetulnya ya, tapi saya ambil beberapa sampling saja yang memang mudah dan banyak digunakan di implementasinya ya. Oke, nah ini pertama adalah LCD ya. LCD mungkin sudah tidak asing mendengar istilah ini ya. LCD itu apa? Nah, di komponen elektronika yang berfungsi untuk menampilkan data ya. Jadi sebagai output nanti biasanya LCD-nya digunakan untuk mengeluarkan hasil output dari sensor yang ditangkap oleh masing-masing sensor ya. Nah, datanya bisa ditampilkan di dalam LCD ini. Jadi kalau sebelumnya kan ditampilkan di serial ya, serial port. Nah, di serial port terus uh, bisa juga ditampilkan di LCD. Nah, kalau teman-teman bisa menyimpan data sensornya itu ke database juga bisa ditampilkan ke dalam aplikasi misalnya di websitenya atau di aplikasi mobile ya. Dari segi warna biasanya terdapat 2 macam ya. Ada yang berwarna, ada yang monokrom gitu ya. Kalau yang berwarna ada juga yang satu warna. Dari sisi ukuran, kalau nggak salah ini ada 2 ya, tapi banyak juga sebetulnya. Kalau yang kecil-kecil biasanya ukuran 16 kali 2 atau 16 kali 4 ya. 4 itu berarti 4 karakter, 4 apa ya istilahnya? 4 karakter begitu ya. Dan 16 karakter panjangnya. Tapi bisa juga lebih dari itu ya, sesuai dengan kebutuhannya ya. Nah, ini library yang digunakan untuk LCD ada yang namanya liquid crystal.h. Nah, kalau misalnya pakai LCD maka library ini wajib diimport dulu ya, seperti biasa di awal mula sintaksnya. Include dulu liquid crystalnya. Ya, seperti biasa kalau kita mau mengimport library dari C++-nya ya.
atau dari Arduino IDE. Nah, di sini deklarasinya, nanti liquid kristalnya ada 6 inputan ya, ada RS, ada EN, D4, D5, D6, dan D7. Nah, semua ini nanti di perangkatnya, di si perangkat LCD-nya juga ada ya. Jadi ada tulisannya, biasanya di perangkat LCD-nya ada RS, IN, D4, D5, D6, D7. Nah, nanti ini adalah untuk menghubungkan si pin-pin dalam microcontrollernya ke dalam pin yang ada di LCD. Nah, tapi yang lebih mudah lagi, kalau yang mudah itu si LCD-nya sudah input dengan modulnya ya. Jadi modul LCD. Jadi kalau misalnya mau beli, itu ada modul LCD. Jadi LCD-nya udah ada modulnya. Jadi udah tinggal kita colokin gitu ya, lebih mudah untuk koneksinya. Dibandingkan hanya LCD aja. Kalau LCD aja, nah itu nanti mana ya, saya ada. Ini yang saya waktu itu kehabisan yang modul ya. Jadi cuma dapat yang LCD-nya tok. Jadinya kurang gampang dipakainya mana ya. Ya LCD. Oh, ada nih. Oh ini dia. Nah ini nih. Jadi kalau yang LCD-nya tok itu nanti bentuknya kayak gini. Nah ini saya nggak kelihatan ya kalau pakai background zoom seperti ini kayaknya nggak kelihatan. Nah ini ya. Ini LCD-nya nih. Ini ukuran 2x16. Jadi ke sampingnya ini nanti bisa menampilkan 16 karakter, ke bawahnya bisa 2 karakter gitu ya. Jadi bisa nampilin 2 baris. Ada juga yang 16x4, jadi agak lebar segini ya. Nah kalau ini tanpa modul, kalau tanpa modul nanti kayak begini. Jadi nggak ada apanya. Kalau yang ada modulnya nanti di pinggirannya ini ada colokannya gitu, ada pinnya. Ya ada pinnya. Nah nanti si pinnya itu kita bisa langsung pakai kabel jumpernya ke microcontrollernya. Nah kalau yang tanpa modul gini, nanti belakangnya nggak, ini agak susah. Nah di sini ya, di atas ini nih, di atas gimana sih kameranya? Nah di atas ini nanti ada tulisannya tuh SRS, EN, D4, D4, D5, D6, D7 ya. Nah seperti ini. Nanti kita coloknya ke belakang, ada di belakang. Bisa juga sih seperti ini ya, tapi lebih ribet gitu ya. Jadi harus dilihat dulu satu-satu. Tapi kalau yang ada modulnya itu jauh lebih mudah. Nah, dia udah siapin sesuai dengan si pin ini ya. Nah, sesuai pin ini. Jadi kita tinggal masukin aja gitu ya. Nah, ini nanti inisialisasinya seperti ini. LCD begin. Nah, ini 16x2 itu artinya ini kolomnya, ini barisnya begitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Pak. Oke, lanjut ya. Nah, ini fungsi-fungsinya ada sudah disediakan dari Arduino IDE-nya. Ada set kursor, ada print data, ada clear, ada write. Ya, itu sintak-sintak untuk atau sintak atau fungsi ya, fungsi untuk mengelola si LCD ini. Set kursor berarti kursornya kita akan set dari mana dulu gitu ya. Nanti di sini ya ada nama variabelnya apa, dot set kursor. Jadi ini fungsinya. Diikuti dengan nama fungsinya, baru di sini parameternya ya. Print data. Nah, print data juga bisa. Nama variabelnya apa? Print. Nah, datanya apa? Oke. Text to show itu berarti nanti si teksnya ini akan di-show di sini ya. Di LCD-nya. Oke. Kita lanjut ya. Kalau clear berarti untuk membersihkan lagi. Jadi di sini udah ke print teksnya, nanti kalau kita clear, ya dia bersih lagi gitu ya. Kalau sering lihat yang teks berjalan gitu ya, nah kan salah satunya pakai LCD itu. Jadi dia running text, ya running text gitu ya. Biasanya ini digunakan kalau kita bikin perangkat, terus di perangkatnya kita kasih menit apa ya, buat notifikasi gitu ya, atau angka kalau misalnya cek suhu gitu ya.
Nah, dia bisa nampilin tuh ya suhunya berapa gitu ya. Terus kalau ada gerakan ya nampilin ada gerakan. Oh enggak ada gitu ya. Jadi secara dia nempelnya di produknya. Tapi kalau mau nampilin di dashboard kan nanti lari dulu ke database ya. Baru di load di website. Nah, ini pinnya pin 12 ke RS pin 11. Ini yang ini kan tidak harus sama ini ya. Ini contohnya pakai pin ini. Kalau kalian bisa pakai pin yang lain, sesuaikan aja yang pin digital ya kan. Jangan pakai pin analog ya. Karena ini kan dia sistemnya digital. Lalu pin 0 untuk potensiometer. Nah, ini yang kalau potensiometer pakai digital apa analog? Ayo. Analog kayaknya, Pak. Oke, good. Analog ya. Nah, sifatnya dia apa namanya? eh rigid gitu ya, maksudnya bukan rigid, landai gitu ya. Oke, analog betul ya. Oke, lalu ini ground biasa ya, VSS, RW dan K modul ke ground. Jadi VSS, RW dan K modul di LCD ini terhubung dengan ground. Nanti ada VDD dan A ini terhubung dengan 5 volt. Ini apa nih VDD, VSS ini apa? Nanti kalau kalian lihat di LCD-nya sini, ini ada ya. Nah, itu ada VSS, ada VDD, di sini ada tulisannya kok ya. Jadi setiap lubangnya tuh nanti di sininya di depannya ada infonya. Itu lubangnya VDD atau VSS gitu ya. Nah, ini contoh rangkaiannya seperti ini. Jadi ini potensionya, ini LCD-nya. Nah, ini kabel-kabel. Nah, di sini nih. Yang VSS, VDD tadi ya, D4, D5, D6, D7 itu ada di sini semua. Nah, kalau yang saya ini di belakang ini itu ada colokannya kayak gini. Nih, ada ya. Ada portnya gitu ya. Tinggal kita colokin si cover jumpernya di sini. Kalau yang pakai modul, kalau pakai modul ada tambahan lagi. Ya tinggal kita colokin aja gitu ya. Beberapa apa kabel jumpernya. Selesai deh. Jadi ada beberapa yang bikin sama modulnya, ada yang ada LCD-nya begini, yang ada dia cuma nampilin colokannya gitu di belakang gitu ya kayak gini. Nah, ini sintaknya juga sudah saya sediakan untuk contoh latihan. Ya, liquid crystal LCD. Nah, ini pin yang dipakai. Ini jangan lupa diimport dulu. Karena kalau nggak diimport ini ya nggak bisa jalan ya si LCD-nya. Karena ini library-nya di sini. Ini void setup-nya seperti ini. LCD bikin kata deklarasikan ya bahwa LCD-nya itu 16,2. Bisa juga 16,4, ada juga yang seperti itu. Tergantung jenis LCD-nya. Baru di sini di clear dulu pertama karena kita pastikan bahwa tidak ada teks tertuang di sana. Lalu set kursor 00 itu artinya dia mulai dari pinggir ya. Jadi sudut sebelah kiri atas ya. Nah, dari sini. Jadi dia nanti akan nge-write teksnya itu dari sini. Sini ya, gitu ya. Baru ke bawah. Print prototype gitu ya. Nah, kursornya nanti digeser ke 0,1 gitu ya. Baru 0,1 berarti di baris kedua ya. Kalau ini baris pertama, ini di baris kedua. Di baris pertamanya menampilkan prototype, baris keduanya menampilkan ini tulisan tes. Ya. Nah, itu untuk LCD. Ada pertanyaan dulu di sini? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Jelas saya, Pak. Belum ya, harus coba dulu. Baru masuk ke sensor gerak. Di sensor gerak ini kita pakai PIR ya, pasif infrared. Jadi dia mendeteksinya menggunakan infrared. Nah, namanya infrared pasti ada jaraknya dong ya. Dia nggak bisa unlimited jaraknya. Pasti limited jaraknya. Nah, nanti cari tahu berapa maksimalnya biasanya.
tergantung ya, biasanya ada yang bagus perangkatnya, ada yang juga yang kurang bagus gitu ya. Nah, nanti sensor ini merespon energi pancaran dari sinar inframerah pasif yang dimiliki setiap benda yang terdeteksi. Ya, jadi setiap mendekati sensor ini dia akan mendeteksi, oh ini ada benda, atau ada gerak gitu ya. Pernah masuk ke toilet yang lampunya otomatis mati atau nyala gitu? Nah, itu salah satunya menggunakan sensor PIR ya, pasif infrared. COVID kemarin tuh banyak tuh ya, terutama di rumah sakit yang menerapkan ini. Jadi ketika kita masuk ke toilet gitu ya, nah tinggal masuk, ketika kita masuk nyala sendiri, kita keluar nanti dia mati sendiri lampunya. Di sini dia tiga pin ya, di bawahnya ada 3 pin. Jadi ada VCC, ada ground, sama out ya. Jadi VCC untuk voltasenya, tegangannya, ground itu untuk buang tegangannya, negatifnya ya. Kalau si outnya untuk apa? Ngirim ya, ngirim data si tangkapan sensornya itu. Gitu. Sensor PIR hanya bisa mendeteksi tubuh manusia saja karena adanya air filter yang menyaring panjang gelombang sinar infrared masif. Panjang gelombang yang dihasilkan dari tubuh manusia sekitar 9-10 mikrometer. Nah, seperti itu ya. Nah, air filter di modul sensor PIR mampu menyaring panjang gelombang sinar infrared pasif antara 8-14. Berarti kan 9 dan 10 ini, sampai 10 ini kan masuk di dalam range ini ya. Gitu ya. Jadi masih bisa terdeteksi. Jadi selama dia hanya ada di kisaran ini, itu masih bisa deteksi oleh si sensor PIR. Untuk security, pendeteksi ruangan biasanya ya. Lalu apalagi aktivitas aktuator ya, kayak tadi lampu ya, dan lain-lain. Nah, seperti ini penampakannya. Ini yang saya kemarin kecil banget ya sensor PIR-nya. Berantakan. Sensor PIR. Oh, ini dia. Sensor PIR. Contohnya seperti ini. Mana ini? Nah, nih, kelihatan nggak? Tapi ada juga yang besar ya. Ini mah agak kecil yang saya beli kemarin tuh. Kayak gini. Jadi kayak ada plastik warna putihnya gitu ya. Ini ya plastik nih yang putih ini. Nah, ini kalau dibuka plastiknya itu, tuh ini keras. Nah, ini bisa. Nah, jadi si plastiknya itu sebenarnya untuk memancarkan aja ya. Tapi di dalamnya tuh kayak gini. Nah, ini sensor PIR-nya itu yang ini. Yang tengah-tengah hitam itu ya. Nah, ceritanya si yang plastik ini kubah apa ini ya, untuk memancarkan. Harusnya sih bentuknya yang bagus tuh kayak gini ya. Jadi di dalamnya tuh kayak kayak bentuk heksagonal gitu ya, buat mancarin si infrarednya. Kecil, ada yang seperti ini. Waktu itu saya beli online, jadi nggak bisa ngelihat ukurannya. Jadi ada mini-mini gitu deh. Gitu ya. Nah, tapi kalau yang digambar ini agak besar nih. Itu ukurannya kayak koin ini, uang koin tuh ya. Si diameternya segede uang koin lah, segede gitu kurang lebih. Nah, ini untuk mendeteksi gerakan. Jadi kalau kita sambungkan, misalnya kita gerak sini. Nah, dia akan mendeteksi ini. Nah, hasil deteksi itu bisa ditampilkan di LCD tadi. Ada gerakan, tidak ada gerakan, gitu ya. Nah, itu. Nah, ini pinnya 3 ya, ada pin ke apa namanya? Out, VCC sama ground. Seperti ini, ada 3 pin. Langsung ke sini ground 1, VCC 1 ya. Nah, ini kan, ini VCC, ini ground. Yang ini output yang kuning. Udah. Kalau ini saya pakai ini supaya mengetahui ya. Kalau ada gerakan, menyala dia. Gitu.
Kalau di sini ada gerakan, nyala lampu LED-nya. Kalau nggak ada, ya jangan, nggak nyala. Nanti sintaksnya seperti ini. Nah, makanya ada if-nya ya. If filenya high, maka gerakan terdeteksi. Nanti pin LED-nya nyala. Kalau selain itu, maka tidak ada gerakan atau pin LED-nya mati. Gitu ya. Nah, ini output-nya ke LED. Ke LCD, ke LED ya. Nah, ini ke lampu LED. Bisa juga nanti outputnya ke buzzer misalnya, supaya keluarnya suara gitu ya. Atau ke LCD kayak tadi, nampil teksnya. Itu juga boleh. Atau dua-duanya di sini nyala ya, ada buzzernya juga, ada LCD-nya juga, itu boleh. Nah, ini contohnya pakai LCD ya. Jadi PIR dan LED ya. Untuk ini menghasilkan sensor, efek dari sensor itu nanti si LED ini nyala atau enggak gitu ya. Oke, sampai sini paham untuk sensor PIR? Ada pertanyaan dulu? Nanti tugasnya berkaitan dengan LCD, sensor PIR, nah, satu lagi sensor suhu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Silakan. Oh, sudah paham? Ada yang tanya, Dam? Nggak ada, Pak. Belum ya. Mungkin kalau udah dicoba paling ntar. Ya, emang harus coba dulu sih. Oke, lanjut dulu ya. Nah, lalu sensor suhu. Sini saya pakainya LM35 ya, walaupun banyak sebenarnya sensor suhu itu. Nanti silahkan dieksplor. Nah, ini fungsinya untuk mendeteksi besaran suhu menjadi besaran listrik. Jadi, kok bisa ya dia mendeteksi? Karena dia konversi ya. Konversi ya, dalam bentuk tegangan. Jadi kalau misalnya orang elektro mungkin lebih paham ya. Jadi bagaimana mengkonversi mengubah besaran suhu itu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Sensor ini memiliki bentuk fisik seperti buah komponen transistor dengan 3 buah kaki. Ada nggak ya kemarin? Sensor suhu. Arduino. Aduh. Mana ya? Kecil soalnya kalau sensor suhu ya. Sepertinya mana ya? Apa? Mana dia? Ini apa ya? Ini bukan. Bukan. Nah, ya. Bentuknya kayak gini. Jadi ini siapa nih? Nah, ini ya. Ini LM35. Ada VCC, Vout sama ground ya. Ini sama kayak PIR tadi ya, ada 3 kaki. Nah, ada juga yang seperti ini. Yang ini. Jadi sama-sama untuk suhu. Nanti coba cari apa aja bedanya. Nah, ini seperti biasa A0. A0 itu berarti apa? Analog apa digital? Analog. 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 Ya, betul. Kan udah ada hurufnya A0. Analog ya. Suhu masuk ke analog karena ya suhu nggak mungkin lah nilainya digital ya. 1, 0, 1, 0 kan nggak mungkin. Kalau suhu ya pasti dia sifatnya real ya. Lalu ground ada VCC. Nanti seperti ini tampilannya. Ini sensor suhunya 3 titik, ada ke VCC, ke ground, sama ke GND apa? A0-nya ya. Nah, ini A0. Kalau analog biasanya di sini ya, A0, A1, A2, A3. Cirinya ada A-nya, A0, A1. Ini contoh sintaknya. Ini tipenya float untuk temperatur karena temperatur itu sifatnya bilangan real ya.
Masih ada koma-komanya gitu ya. Suhunya berapa gitu ya. Lalu ini tipenya long untuk parameter variable real reading, ada temp c, ada reading, ada integer untuk tempin. Nah, ini void setup-nya serial begin, ini baud rate-nya 9600 untuk serialnya. Lalu pin mode-nya tempin ya. Tempin itu tadi A0, ini berupa input ya. Lalu reading diisi oleh analog read tempin. Nah, dia akan meread dari suhu tadi ya, si sensor suhu. Lalu disimpan dulu. Nah, ini ada perhitungannya dulu nih. Ada rumusnya. Jadi ternyata hasil dari sensornya itu tidak langsung plek si suhunya begitu ya. Tapi harus dikalikan dulu 0,049. Nah, nanti hasilnya itu dibagi 0,01 sehingga nanti ini jadi satuannya derajat Celcius begitu ya. Nah, baru di print lainnya ke serial. Nah, ini masih di printnya ke serial port ya. Jadi nanti ceknya di serial port. Kalau mau di printnya ke LCD ya boleh. Nanti berarti di sininya dilarikan di LCD ya, dijadikan inputan LCD-nya. Nah, ini tugasnya seperti biasa. Inovasi mengenai penggunaan LCD, sensor gerak dan sensor suhu gitu ya. Nanti laporannya seperti biasa dan divideokan. Videonya silakan diupload di e-kampus. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Silakan. Cukup jelas materi hari ini? Tadi itu serial bikin yang 9600 apaan itu, Pak? Tuh, baud rate. Kan kita mau pakai ini, port serial untuk nampilinnya. Kalau mau pakai port Jadi serial ya harus pakai ini dulu, serial begin. oh, jadi ini udah pasti ya 9600 ya. Ada pilihannya, ada 9600, ada satu lagi 15.000 apa 12.000, saya lupa. Tapi biasanya pakainya 9600. Nanti baca lagi tuh, ada di materi berapa ya tentang baud rate. Nah, baca lagi deh. Iya, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, sip, Dan. Ada lagi? Yang lain? Tika, Rio, Nikolaus, Sape, Samuel, Ilham, Juwanto, sama Dayat. Ada Pak. Ada Pak. Ada cukup. Oke, yang lain? Aman Pak, cukup. Pak, cukup. Aman we lah, biar aman gitu. Aduh, dasar ya. Lupa. Oke ya. Nah, itu untuk materi hari ini silakan nanti dicoba dulu ya. Kalau belum coba maka belum tahu ya hasilnya seperti apa. Silakan dicoba dulu berdasarkan sintak tadi dulu ya. Nah, dari situ nanti baru bisa dimodifikasi. Itu ya. Paling itu aja dari saya untuk pertemuan hari ini. Akan dibahas kembali, dipelajari kembali materinya dan videonya. Tinggal diikuti aja sih sintak-sintaknya. Tinggal dari situ nanti dikombinasikan dan dari 3 alat tadi ya. Sampai jumpa di hari Senin depan di pertemuan 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.